Ceramah lagi nih ada. Ini ceramah terlama sepanjang hidup saya, dari jam 7. Gak boleh mengeluh. Makasih semuanya ya. Assalamualaikum. Aku lupa aja. Oh, lupa lagi nih. Tadi lupa satu. Udah habis satu tadi, ketemu nggak? Belum. Belum. Ini ceramah terlama sedunia ini. Jadi kita ini diciptakan buat sholat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tenang saja, sholatnya bagus, ibadahnya bagus, kerja jadi ibadah, ngurus keluarga jadi ibadah, olahraga ibadah, asal niat dan cara benar, dunia nggak akan kemana-mana. Enggak. Apa yang untuk kita bekal ketemu. Makanya udah bener kayak gini, TBM, tepat waktu, berjamaah di masjid. Satu langkah menggugurkan dosa, langkah lain ngangkat derajat. Otak ini Allah yang punya. Kalau kita gunakan banyak ke masjid, dibikin cerdas otak kita. Semua masalah itu Allah yang tahu. Kalau kita ibadahnya bagus, dibimbing oleh Allah. Gak usah pinter-pinter amat hidup ini, karena yang minterin juga Allah. Kalau pinter jauh dari Allah, nipu. Benar? Kalau pencuri kurang pinter, dia nyuri ayam, ayamnya nggak ketangkap, dia yang ketangkep. Lihat berita-berita di Indonesia tentang ini sekian miliar, itu semuanya orang-orang berpendidikan tinggi. Benar? Makanya nggak usah bangga saya lulusan itu, yang mana yang ditangkap atau bukan dia. Bersyukur itu kalau kita masjid, kuliah rajin ke masjid. Bapak tahu nggak sholat isya jamaah pahalanya seperti apa? Separuh malam dianggap sholat terus menerus. Sholat subuh jamaah sepanjang malam dianggap sholat terus menerus. Rajin ke masjid, mati malam-malam, insya Allah mudah-mudahan seperti matinya orang yang sedang sholat. Ini para pejabat boleh tuh iri sama Mang Oded, wali kota Bandung, meninggalnya hari Jumat dalam keadaan wudhu, lagi sholat sunnah di masjid, persiapan khutbah Jumat. Susah, kiai aja susah meninggal kayak gitu ya kan? Apalagi pejabat ya kan? Ini beneran Pak. Dan memang beliau tidak pernah jauh dari masjid. Ayo, dulu aja naksir sama calon istri, ngedatengin rumah calon mertua, betul tidak? Ini rumah pemilik sorga, pemilik kebahagiaan dan kemuliaan. Orang yang cinta masjid, salah satu yang dinaungi Allah dikala tidak ada naungan. Orang yang cinta masjid, insya Allah dicintai Allah. Susah Pak ke masjid tanpa iman tuh. Masjid enggak ada tempat teraman di dunia selain rumah Allah. Sepanjang masih bisa melangkah, digendong. Saya baru pulang dari Jepang Pak. Di Jepang ada mu'alaf. Semenjak dia mengenal Islam, selalu ke masjid. Dan yang menarik Pak, beliau tidak ke masjid kecuali sambil menjemputi orang-orang lain. Tahu parkir susah, mahal, beliau jemput tuh Pak, 6 dijemput. Walaupun musim salju, saya baru dari sana kemarin -8, serasa -14, masukin aja kepala Bapak ke freezer. Ke masjid Pak, ngejemput terus. Pagi jemput, sore jemput, siang dia kerja, beliau kerja. Itu orang Jepang kalau udah disiplin, ibadah juga luar biasa disiplinnya. Halo? Dulu tsunami hanya banjir air laut, sekarang banjir nafsu Pak, banjir belanjaan, banjir informasi. Kita tuh lagi tenggelam juga nih, hanya beda aja bentuk banjirnya. Tapi yang banjir sekarang lebih mudah bikin lupa ke Allah. Kalau dilihat orang Indonesia buka HP 5,5 jam buka medsos Pak.
Giliran Quran, Bismillahirrahmanirrahim, di skip, nggak kuat setengah menit juga. Giliran voli pantai, banyak yang ke masjid soleh-soleh, tapi kalau di sana begitu. Makanya masjid Benteng, kalau di sini nggak bisa maksiat Pak, susah betul ya. Mau buka juga malu ya kan. Masjid Pak, percayalah, dikit-dikit masjid, dikit-dikit masjid. Yang kedua, memakmurkan masjid bukan hanya datang, tapi sedekah juga. Ini tiap meter tempat sholat itu ada biayanya Pak, biaya perawatan, biaya listrik, biaya toilet, ya kan. Masa kita disubsidi orang? Sedekah, bawa uang, ini udah bener nih, ada QRIS. Bener itunya pegangannya ya, karena dulu ada juga QRIS-nya palsu, jadi masuk ke rekening dia. Baca ini, udah bener ini begini, nanti tambah lagi Pak, yang ke depan itu orang pakai HP, tet, langsung di tap aja ya, orang lewat tek 200, 100 gitu. Jangan sampai ke masjid nggak ngeluarin sedekah, karena setiap keluar sedekah Allah suka, ditambah rezeki kita. Enggak bisa enggak Pak. Mana qosot sodaqatun min mal, keluarkan harta tidak berkurang. Yang ketiga, jangan suka sendirian ke masjid, ajak keluarganya sebisa mungkin, ajak teman, ajak tetangga. Jangan mau soleh sendiri, mungkin belum mau, nggak apa-apa, ajak. Bapak-bapak, kalau ada kebakaran di rumah, anak dibangunin jangan? Jawab. Nggak mau bangun dia gimana? Biarin aja, diangkat. Itu kebakaran dunia nggak ada apa-apa, kebakaran akhirat yang berat. Ayo lelaki, ajak tetangga, bonceng, pakai mobil, apa aja. Jangan mau nyelamatin sendiri. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Insya Allah kalau kita udah senang di masjid, pusing-pusing mah ke masjid aja Pak. Kan ada bapak-bapak yang jarang pulang, ya kan? Karena pulang ke rumah juga nambah pusing katanya. Sudah di masjid, udah benar itu. Halo Ibu, kalau suami sholat di rumah suruh ke masjid, sudah dengar belum lelaki solehah? Sudah dengar belum lelaki solehah? Dia lelaki tapi solehah. Kenapa coba? Sholatnya di rumah terus. Suruh pakai mukena kalau lelaki sholat di rumah terus. Ayo ke masjid, makin jauh makin bagus. Di Australia Pak, ada masjid 5 kilo, 10 kilo, rata-rata naik mobil. Mau musim dingin, mau musim dingin, ke masjid. Kita ini dimudahkan oleh Allah, di mana-mana azan, di mana-mana masjid. Betul tidak? Nanti rumah ini yang akan jadi saksi di akhirat nanti. Ya, setuju? Katanya pertolongan Allah kalau masjid sholat subuh sudah seperti sholat Jumat, barokahnya Aceh ini. Ajak yang lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah lagi nih ada. Ini ceramah terlama sepanjang hidup saya, dari jam 7. Gak boleh mengeluh. Makasih semuanya ya. Assalamualaikum. Nanti lupa lagi. Lupa lagi nih. Tadi lupa satu. Udah habis satu tadi, ketemu nggak? Belum. أنت إمام الحق